terima kasih Anda masih bersama kami dalam program kajian kitab At-Targhib wa Tarhib. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada hadis yang ke-256. Bagaimanakah penjelasan selanjutnya? Oleh karena itu marilah kita persiapkan hati serta pikiran kita untuk dapat menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udhkuru sholata ala Nabi Muhammad. Bismillah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-256 dengan di bab yang ke-9. At-targhib fi shadaqati wal hathi 'alaiha wa ma ja'a fi jahdil muqil. Ini masih himbauan tentang berderma. Sedekah itu punya makna. Di dalam Al-Qur'an nama shadaqatu lil fuqara itu zakat. Jadi sedekah itu adalah zakat pada aslinya. Disebut sedekah itu zakat. Cuma nanti ada sedekah sunnah ya nih, bukan wajib. Kadang disebut dengan sedekah. Sedekah itu ada, berarti setelah itu disimpulkan sedekah ada yang wajib namanya sedekah zakat, ada yang sunnah infak, dan yang bahasa kita adalah infak. Termasuk di dalamnya adalah hibah, itu sedekah memberi. Ini adalah masalah sedekah sunnah, ini bukan zakat. Kalau zakat nggak ada jadi mukil. Al-mukil ini orang fakir. Himbauan untuk berderma dan ajakan untuk itu wa ma ja'a fi juhdil mukil, dan juga riwayat-riwayat yang datang menjelaskan tentang keutamaannya juhdil mukil, jerih payah atau usaha sedekahnya al-mukil. Orang fakir, sudah fakir maksa pengen sedekah, ini bagaimana? Ini. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ini sudah. Berarti ini babnya ya. Hadisnya an Abi Hurairah, wa an Abi Hurairah dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Yang bersabda Nabi, kalau kita yakin tidak akan kurang dengan sesungguhnya, tapi yang meragukan dia akan kurang karena ragu kepada Allah. Yang ragu kepada yang memberi, yang tidak diberi, nggak punya adab. Apalagi dengan Allah, kita dengan manusia saja kalau tidak adab kita hasilnya kayak apa? Anda minta kepada seseorang, ingat minta nggak boleh loh ya, sudah babnya kelewat, bab meminta-minta. Dengan bermacam-macamnya, seni peminta-minta. Sampai 4 kali pertemuan, masih ingat? Meminta-minta adalah jelek. Jadilah orang yang memberi, jangan meminta-minta. Dengan bermacam-macam alasan. Wah, gaya ustadz, kayak ini, waduh, macam-macam. Apalagi yang gaya ustadz, mintanya serem. Merasnya halus, atas nama Allah, atas nama barokah, atas nama doa. Hati-hati. Ini membahayakan sekali. Sudah kita bahas, meminta-minta. Kemudian setelah minta-minta, bagaimana yang tidak minta-minta lalu dikasih? Sekarang babnya orang jangan hanya bicara itu. Sekarang waktu kita ngasih. Nah ini. Nah kemudian di saat ngasih, lihat. Harus yakin kalau Allah akan mengganti. Allah akan memberi kebaikan. Kalau tidak, gimana akan diberi oleh Allah? Gambarannya dengan sesama manusia aja begini. Kita minta kepada seseorang. Karena hajat kita. Tapi belum apa kita ngomong. Kayaknya orang ini nggak model bakal ngasih ke kita. Nah, gitu. Pak, saya lapar nih, saya belum makan nih, saya minta uang Pak, untuk beli makanan Pak. Cuman kayaknya model ente nggak kira ngasih ke saya, kayak nggak punya apa-apa. No. Kira-kira enak enggak bagi dia? Bagi yang diminta itu? Nggak enak. Loh, Allah tuh tahu yang abadi ada di hatimu.
Lah kok minta kepada Allah masih ragu-ragu? Ini sama kayak ngomong, ya Allah kayaknya nggak bisa ngasih ke saya. Kan gitu, cuman nggak usah ngomong, Allah sudah tahu. Nggak usah ngomong, Allah sudah tahu di hati kita. Makanya kalau yakin, kalau minta, kalau melakukan sesuatu, yakin. Ragu, lintasan ragu di hati kita tuh kayak ngomong, ya Allah, aku sedekah ya Allah. Kau berjanji akan memberi kepadaku ya Allah pahala dan akan mengganti. Cuman kayaknya engkau nggak bisa ya Allah. Kan kurang ajar begitu. Cuman kayak engkau nggak bisa itu tidak diucapkan di lidah, hanya di hati, yaitu keraguan-raguan, kurang yakin. Allah tahu apa yang ada di hatimu. Makanya kalau saya katakan mana qasad, tidak mengurangi, Nabi yang bersabda dari Allah, lama yantiku anil hawa illa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap kecuali wahyu, maka yakini tidak akan mengurangi. Apa yang Anda sedekahkan tidak akan berkurang. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza. Tidaklah Allah menambahkan pada seorang yang lapang memaafkan illa 'izza, kecuali kemuliaan. Ini lanjutan. Jadi dengan maaf itu akan menjadi, kalau kita lapang dan sebagainya, sebuah kemuliaan pada diri seorang hamba. Kemenangan. Memang bukan babnya, tapi dimasukkan di sini. Ini babnya adalah tidak berkurangnya harta dengan sedekah. Hakikat harus kita yakini. Hakikat itu kan makna, dan pemberi rezeki adalah Allah. Kalau secara zahir ya, secara zahir Enggak beda dengan dagang. Dagang itu mengeluarkan barang, tapi kan harapannya dibayar sama orang, kalau begitu. Cuman ini dengan Allah Jalla Jalaluhu yang tidak pernah ingkar janji dan maha kaya. Bukan seorang pembeli yang kayaknya iya, kaya pembohong. Kadang kita sudah barang keluar tidak dibayar. Banyak kan yang punya toko, ada ngutang nggak bayar-bayar. Tapi kita dengan Allah Jalla Jalaluhu yang tidak pernah ingkar janji. Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidak ada orang yang tawadhu kepada Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Tawadhu itu bagaimana sih? Ya menyadari dirinya seorang hamba. Kalau hamba patuh dong dengan perintah. Hamba yang meyakini Allah Maha Kuasa untuk membalas, maka menjadi takut dia berbuat maksiat. Yang yakin bahasanya Allah Maha memberi kebaikan, maka berharap kepada Allah Maha pemberi kebaikan. Dan tahu Allah Maha Pengampun, maka dia minta ampun kepada Allah. Jadi tawadhu itu maknanya seperti itu, harus ada bukti. Jika tawadhu dengan manusia mungkin hanya terlihat tubuhnya saja sedikit merendah, merunduk, cara bersalaman sopan santun dan sebagainya. Tapi bukan itu, tawadhu dari hati dong. Dari hati yang tidak sombong. Menghargai orang. Diingatkan mudah. Ini dengan sesama manusia. Dengan Allah yaitu tadi. Menyadari kehambaannya. Untuk meningkatkan penghambaannya. Selagi dia menyadari kehambaannya, maka secara otomatis akan meningkat penghambaannya. Penghambaan itu namanya ubudiyah dan ibadah. Dari abd hamba, ibadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa itu? Dengan menjalankan perintah. Budak dengan tuannya adalah budak yang dicintai oleh tuannya, adalah budak yang patuh. Ini urusan manusia dengan manusia yang satu pangkat sama-sama manusia itu, lihat kepatuhan itu ada artinya. Tuan yang punya budak, budaknya membuang, disuruh ke timur, ke barat, suruh ngambil kopi, ngambil teh. Wah, ini kira-kira gimana? Pasti marah terus dengan seorang budak. Padahal satu pangkat manusia dengan manusia. Kepatuhannya harus ada. Kalau tidak patuh sudah dianggap tidak baik. Bagaimana kita dengan makhluk, dengan Khalik Jalla Jalaluh? Maka kalau sudah tidak patuh, ini sudah keluar dari penghambaan, maka tidak tawadhu, tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka tawadhu. Dan tawadhu kemudian setelah itu bukan tawadhu kepada Allah saja. Setelah itu ada riwayat lain. Man tawadhu arafa'ahu Allah, bukan tidak ada lillahnya. Barang siapa bertawadhu berarti lebih umum lagi. Barang siapa tawadhu maka Allah akan angkat derajatnya. Tawadhu kepada sesama, kepada ayahnya, kepada ibundanya, kepada sahabatnya, kepada istrinya, kepada suaminya. Tawadhu. Karena kesombongan memang sesuatu yang jelek sekali. Itulah kesuksesan iblis
untuk membuat satu catatan karir yang dahsyat, suruh sujud kepada Nabi Adam, aba wastakbara, dengan kesombongannya. Maka sampai hari ini disebut-sebut iblis adalah imamul mutakabbirin. Imamnya mutakabbir adalah iblis. Maka kalau ada orang sombong hari ini, sebetulnya dia adalah madhabnya madhab iblisi. Ada madhab iblisi. Ada dua madhab ya, sekarang kita ada madhab baru kayaknya. Dalam dunia tarbiyah ada dua madhab. Yang satu madhab iblisi. Kalau diingatkan nggak mau nerima. Kok ana, kok akuannya. Maka gaya sombong madhab iblisi. Tapi ada madhab kedua, madhab abawi. Madhab iblisi, madhab abawi. Abawi madhabnya abuna Adam, Nabi Adam. Di saat ditegur oleh Allah tentang kisah memakannya beliau buah yang disebut buah keabadian, oleh dikamuflase di buah keabadian, ditegur dengan begitu gampangnya abuna Adam. Di saat ditegur langsung Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau memang kita ini anak Adam, bukan anaknya iblis, tolong di saat ada orang mengingatkan langsung bangga, Rabbana, ya aku salah, Rabbana zalamna. Sehingga yang enggak anak Adam, yang enggak ikut Nabi Adam itu ancamannya gede, sombong itu. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Maka nafi qalbi mithqalu dzarratin minal kibri, ada kibirnya, kesombongan. Dan kesombongan tidak menjadikan orang beruntung, menjadikan rendah dia. Akan direndahkan. Man takabbara wada'allah, sombong akan Allah rendahkan. Yang merendahkan bukan Pak Presiden, bukan gubernur, wali kota, polisi, bukan, Allah yang merendahkan. Baik, kalau sudah begitu kenapa kita masih berurusan dengan kesombongan? Gara-gara harta, gara-gara ilmu, gara-gara nasab, anaknya kiai, pentang-penteng, anaknya ustadz, sombong. Gara-gara suaminya kadang-kadang. Yang ustadz itu suaminya, dia mah buahlul banget. Hanya karena cantik aja kebetulan dinikahi, barangkali begitu. Ini muat tetentang-teteng, Masya Allah, na'udzubillah. Yang salah ya suaminya ngambil istri kayak begitu, hanya ngelihat wajah saja. Nah ini problem juga dalam hidup. Nah ini, sombong merendahkannya. Allah akan rendahkan dia. Baik, ini aras pendidikan. Hanya bab ini adalah bab tentang sedekah. Cuman ada tambahannya, perlu kita jelentrehkan juga, biarpun tidak panjang. Baik, kemudian ada hadis berikutnya. In rawahu Muslim wa Tirmidzi. Hadis lain wa bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah senantiasa ridho kepada beliau. Kalau Rasulullah bersabda, ayyukum, siapa di antara kalian, malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang lebih senang kepada harta pewarisnya daripada hartanya sendiri? Jadi gambaran harta kita, hartaku dan harta pewarisnya. Qalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithi. Tidak ada di antara kami kecuali tentu hartanya sendiri dong yang diutamakan, bukan hartanya orang yang mewarisinya, orang yang ditinggalnya nanti. Qala, bagi Nabi menjawab, fa inna malahu ma qaddam wa mala warithi ma akhar. Fahami bahwasanya hartanya adalah yang maqaddam, apa yang Allah berikan, apa yang ia infakkan, berikan. Adapun harta pewarisnya adalah yang ia biarkan sampai dia mati lalu diwaris. Jadi maksudnya suruh berpikir. Ini bahasa Nabi. Bukan menjebak, artinya diajak berpikir. Sekarang banyak orang bodoh. Dia mengumpulkan harta dengan capek, dengan jerih payahnya. Ternyata bukan untuk dirinya sendiri. Dia meninggal tidak punya apa-apa. Ternyata apa? Dari hasil jerih payahnya hanya diberikan kepada orang yang mewarisinya. Berarti dia adalah orang yang paling bodoh. Dia capek tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Tidak ada yang qaddam, tidak ada yang diberikan kepada Allah lalu ia petik di saat ia meninggal dunia.
Jadi gambarannya kalau ada uang, orang punya uang 200 juta. Kemudian apa? Bismillah 100 juta disedekahkan. 100 juta dibiarkan begitu saja. Habis sedekah besok mati. Coba. Mana yang ia dapat? Yang bagi dia adalah maqaddam, apa yang ia sedekahkan. Adapun yang 100 bisa saja jadi bahan rebutan. Makanya ini mengajak pikir cerdas Nabi Muhammad. Ayo kamu yang jerih payah, kerja, cari duit dan sebagainya. Jangan sampai tidak kau petik harta itu di dunia. Di akhirat. Maka ini himbauan untuk berderma bersedekah. Hari ini bersedekah bukan nanti. Bahkan ada sebagian yang membebani anaknya di dalam kebaikan. Hati-hati. Membebani anaknya. Sedekah ya hari ini aku berikan untuk masjid, fakir miskin, pesantren, hari ini. Hari ini. Esok. Kamu yakin besok masih hidup? Siapa yang bisa menjamin hidup sampai esok hari? Kalau ingin berbuat baik, bergegas. Jangan sampai, Masya Allah, meninggalkan mungkin miliaran dunia, tapi dia tidak banyak. Kalau dia cerdas, tentu yang diberikan jauh lebih banyak daripada yang ditinggalkannya. Kenapa? Yang diberikan untuk kepentingan dirinya nanti di alam barzah, di padang mahsyar, hingga surga. Yang ditinggal adalah untuk kepentingan anak-anaknya. Memang kita meninggalkan anak-anak dalam keadaan cukup, ya sah-sah saja. Tapi cukup itu ya cukup. Bukan berarti kita menjadi orang yang tidak mikirkan diri kita sendiri. Sebab nggak ada berbekal lagi kalau sudah orang mati. Nggak ada berbekal di alam barzah. Di alam barzah memetik buah. Termasuk orang yang merepotkan adalah begini nih. Kadang-kadang menjadikan anak malah jauh dari kebenaran. Contoh, kalau abah meninggal nanti tolong tanah yang di pinggir jalan itu tolong berikan ke pondok pesantren atau masjid. Nah ya kalau abah mati, wasiat. Kenapa tidak kita berikan waktu hidup hari ini? Sebetulnya masih ada unsur kepelitan, masih ragu. Kalau aku mati saja nak nanti berikan. Akhirnya jadi wasiat. Betul, sang anak dua kakak beradik ingin menjalankan wasiat. Waktu ditawarkan tanah itu harganya 10 miliar, stres dia. 10 miliar mau diberikan ke pondok? Akhirnya berbohong karena sertifikatnya belum jadi wakaf, belum jadi hibah, masih atas nama orang tuanya. Secara hukum dohir harus diwaris. Berdua bisik-bisik, sudahlah, separuh aja diberikan, sepertiga, atau gak ada yang tahu, kita doang yang tahu. Berarti orang tua ini membahayakan anak. Pakai bahasa wasiat. Kalau anda ingin berbuat hari ini itu untuk aku. Aku yang bekerja kok aku tidak memetik. Bagaimana aku ini? Aku yang kerja, cari payah, miliaran, dan seterusnya. Ini aku ingin kaya di alam barzah. Aku ingin kaya, sudah. Tidak usah pakai nanti-nanti. Nah itu, hartanya yaitu yang ia qaddam yang berikan. Maka yang ia tunda sampai ia mati diwaris, itu adalah harta pewarisnya. Semuanya punya keyakinan ada surga. Adapun anak ya kita tata, kita buatkan toko, mungkin kita beri sawah, lahan, oke seperti itu benar, harus dong ditata. Cuman kalau ternyata yang untuk keselamatan di akhiratnya jauh lebih sedikit, menunjukkan kebodohan dia. Jika anakku yang pertama aku kasih 1 miliar, 1 miliar untuk usaha, oke. Berarti 5 miliar, berarti sedekahku harus 10 miliar. Kenapa? Untuk aku sendiri. Jika asetnya nilainya 10 miliar, berarti yang harus diberikan harus lebih dari 10 miliar. Inilah menjadikan orang cerdas. Karena untuk keselamatan dirinya. Dan kita menemukan orang semacam itu. Membangun sesuatu untuk Allah dan Rasulnya, kalau jadikan bangunan rumahnya tentu sangat baikkah. Tapi tidak. Yang diberikan jauh lebih bagus daripada rumahnya. Yang diberikan jauh lebih banyak daripada usaha-usahanya. Kenapa? Dia orang cerdas. Ini masuk wilayah kedermawanan ini, wilayah kemuliaan. Dan tidak akan bisa kecuali dipilih oleh Allah. Biarpun duduk dengan baginda Nabi, ada orang kikir pada zaman Nabi. Biarpun katanya hadir pengajian setiap saat, kalau tidak dipilih Allah nggak bisa sedekah. Susah. Biarpun makanya mintalah kepada Allah untuk dipilih oleh Allah. Dan untuk menjadi dipilih harus kita berusaha untuk memantaskan diri kita, berusaha melakukan kebaikan-kebaikan agar terpilih kita. Tidak ada seorang hamba yang sujud sekali sujud kecuali dipilih oleh Allah.
Tidak ada hamba bisa berderma 5.000, 1.000 kecuali dipilih oleh Allah. Biarpun katanya uangnya miliaran, berderma 100.000, 1 juta, 2 juta, belum tentu bisa. Karena tidak dipilih oleh Allah. Maka merenunglah, siapa diri Anda? Apakah tergolong orang yang dipilih oleh Allah atau tidak? Kalau di dunia sudah tidak dipilih, apakah Anda berharap di akhirat akan dipilih untuk masuk ke tempat mulia? Jika di dunia tidak dipilih oleh Allah, apakah Anda masih menanti akan dipilih? Enggak ada pilihan lagi sudah. Di alam barzah memetik buah. Dari apa yang kita lakukan saat ini, pilihan tampak hari ini. Wa anhu, dan juga ini riwayat lain lagi. Dari Imam Abdullah bin Mas'ud. Anhu qala, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyaqi ahadukum wajhah, hendaknya menjaga salah satu dari kalian wajahnya menyendirinya. Hendaknya kamu, salah satu dari kalian, setiap dari kamu itu hendaknya menjaga, menjauhkan dirinya annar, dari api neraka. Wajahu, bahasa wajah itu bukan wajahnya tok terus badannya masuk neraka, enggak gitu. Ini bahasa Arab itu namanya bahasa, ada dalam majas itu ada wajahnya, wajahnya tok badannya enggak ya. Ini orang bodoh banget itunya. Enggak kelihatan batang hidungnya, itu maksudnya lama sekali gitu loh kan, begitu ya. Enggak kelihatan hidungnya, enggak nongol sama sekali. Kan ada dalam bahasa kita, dari seminggu enggak kelihatan batang hidungnya. Oh ya kakinya datang sendiri ya, enggak ada. Hendaknya setiap dari kalian tuh menjauhkan dirinya dari annar, api neraka. Dengan apa? Walau bisyikki tamratin, biarpun hanya dari sepenggal, sepotong, sebelah daripada buah kurma. Sedekah sebelah buah kurma. Ini gambaran sebelah buah kurma ini jangan difahami yang salah. Gara-gara dengan hadis dipegangi, padahal kaya raya. Setiap hari sedekah separuh kurma. Ini gila dia. Yang separuh buah kurma memang orang nggak punya apa-apa gambarannya, kecuali hanya punya kurma satu. Separuh dimakan untuk dirinya, separuh disedahkan. Orang punya duit banyak, sedekahnya sebiji kurma. Ini kan kacau. Kan mungkin pernah lihat kenceleng. Kenceleng, ada sebagian tim al-bahjah itu adalah membuat kenceleng untuk melatih anak-anak untuk berderma dari uang receh. Ya kenceleng untuk anak adiknya, biasakan anaknya kalau habis beli bakso lebihnya masukkan sini dan sebagainya. Setiap hari kenceleng. Itu latih anak, bapaknya pakai kenceleng ya, bapaknya duitnya bapaknya pakai kenceleng ini. Ini beli ngeri ini. Kenceleng itu melatih anak-anaknya untuk membiasakan bantunya ini ya. Bapaknya ya transfer yang gede sana ke masjid sana, pesantren sana, madrasah sana. Hujahnya apa? Wala bisyikki tamratin, separuh kurma. Nah ini. Orang sekaya itu pakai separuh kurma. Kurang lebihnya seperti itu. Artinya apa? Kesadaran, ini kan ada hubungannya dengan keimanan. Iman kuat dengan kehidupan yang akan datang, dia akan berbekal. Memang hari ini harus merenung, gini saja deh. Tiba-tiba ada berita bahwasanya semua harus meninggalkan Pulau Jawa, pergi ke pulau sana. Dan setelah itu nggak boleh masuk lagi Pulau Jawa sampai kapanpun. Ada nih pulau mana kayak gitu. Pulau nggak jauh-jauh, yang paling deket deh. Ke Pulau Madura, anggap saja. Lihat. Kemudian setelah itu apa? Tapi ingat, setiap orang hanya dikasih kotak untuk bekal. Kira-kira apakah Anda kosongkan kotak Anda? Ini hanya nanti semua jatah untuk mengisi barang-barang yang Anda bawa ke pulau tersebut. Setelah itu Anda nggak boleh lagi ke Pulau Jawa. Mikir sebisa mungkin, padat-padatin. Wah, karena Anda ngerti bahwa saya nggak balik lagi. Jangan sampai saya meninggalkan di Pulau Jawa. Ini sebuah contoh. Saya akan bawa kalau bisa semuanya. Kalau bisa saya bawa semuanya. Untuk saya bawa ke pulau baru ini karena saya hidup di sana nanti. Maka tidak boleh ada yang aku tinggal di pulau lama. Ini bukan sekedar pulau dunia menuju pulau barzah. Anda harus paham tadi. Masa masih ada ditinggal? Kurang lebih begitu. Mana kecerdasan kita? Ini ke pulau barzah. Dan balik lagi. Nggak ada balik lagi. Baik. Maka berusahalah. Makanya walau bisyikki tamratin ini tidak boleh menyerah dengan kefakiranmu. Ini juhdil mukil tadi. Biarpun fakir, tetap berusaha untuk berderma dan bersedekah. Rawahu Ahmad bisnadin sahihin. Kemudian ada hadis lagi. Wa an Anas, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang mengabdi khadimnya Rasulullah SAW, Sayyidina Anas.
dari kecil dengan Nabi. Khidmah kepada Nabi. Khidmahnya ajib, tidak pernah. Dia mengatakan, selama aku berkhidmah kepada Nabi, Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa kau lakukan itu? Dan kenapa kau tidak lakukan itu? Maksudnya selama berkhidmah kepada Nabi, nggak pernah ditegur oleh Nabi. Jawabannya adalah, dua-duanya baik. Nabinya dengan akhlaknya, yang kedua dia peka. Nabi belum pengen, sudah dipenuhi. Nabi ngelirik begini, sudah dipenuhi. Ini Sayyidina Anas bin Malik. Ya, karena ibunya cerdas. Ibunya menghadiahkan Sayyidina Anas kepada Rasulullah waktu masuk Madinah. Sekelumit tentang Sayyidina Anas. Maka hendaknya kita jadikan anak-anak kita seperti Sayyidina Anas. Setelah itu keluar ulama, Imam Malik dan sebagainya, ke cucu ke bawah. Ke bawah ulama-ulama. Malik bin Anas, Anas bin Malik. Ibunya Ummu Sulaim. Itu waktu orang-orang di Madinah pada memberikan Nabi duit, harta, karena beliau adalah fakir, nggak punya apa-apa. Nggak ada persoalan, ya Rasulullah, orang punya duit, punya uang, punya tanah, punya ini, memberikan kepadamu, tapi aku nggak punya apa-apa. Aku hanya punya anak ini, aku berikan kepadamu anakku ini. Dari kecil berkhidmah ke Nabi. Enak ya kan? Kalau Nabi lagi ada buang hajat, dia itu jadi gantungan baju yang berdiri. Jadi sorban Nabi ditumpangin, sorban ini buangin. Dia berdiri begini ditumpangin semuanya. Nah, ini, jadi untuk jadi gantungan bajunya. Untuk gantungan sorban Nabi. Nah, seperti itu. Nah, ini beliau ini Sayyidina Anas, riwayat dari Sayyidina Anas bunyinya begini. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna sadaqata. Sesungguhnya berderma itu. Berderma. Kami ingin memangkas istilah sedekah, khawatir enggak bedakan antara sedekah zakat. Sedekah di sini derma, bukan bab zakat. Tentunya zakat adalah kewajiban lebih gede pahalanya, enggak bisa dipungkiri. Zakat pahalanya lebih gede daripada daripada sedekah yang lainnya. Maka ada orang tertipu banyak berderma tapi enggak bayar zakat, keblinger. Keblinger. Inna sadaqata, sesungguhnya dermamu itu la tudfi'u ghadabar Rabb, akan memadamkan amarah Tuhan. Jadi sedekah itu menjadikan Allah ridho. Nah, ini makanya banyak yang bersedekah untuk Allah ridho. Ini maknanya luas. Allah ridho betul di saat kita memberikan sedekah itu, dan sebagian maknai menjadikan sebab Allah memudahkan jalanmu menempuh jalan keridhaan Allah, sehingga Allah ridho kepadamu. Sehingga para salafun saleh mengingatkan, selagi ada orang katanya badung dan bandel tapi ternyata kok dermawan, tunggu dia. Allah akan tempuhkan, akan tapakkan kakinya di jalan yang mudah menggapai keridhaan. Tapi kalau kikir, biarpun katanya baik, awas, ujung-ujungnya petaka nanti. Kalau ada orang, mohon maaf dia, dengan segala kekurangannya, tapi kok dia dermawan, banyak sedekah, maka ketahuilah, sedekahnya itu nanti akan membawa dia kepada keridhaan Allah. Tunggu saja waktunya. Ini sudah dijanjikan. Tudfi'u ghadabar Rabb. Wa tadfa'u, lihat, berarti akan terus bergeser menuju kebaikan-kebaikan. Wa tadfa' akan menolak mitatas su'i, mati jelek. Artinya menjauhkan dari su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal yang jelek, dicabutnya iman. Su'ul khatimah, dicabutnya iman. Dan tidak ada yang tahu, nggak boleh kita su'udon orang su'ul khatimah. Bukan karena wajahnya hitam su'ul khatimah, bukan. Bukan ditabrak mobil su'ul khatimah, bukan. Nggak ada yang tahu su'ul khatimah. Nggak ada yang tahu, maka jangan sok berkata, oh ini su'ul khatimah. Nggak ada. Tanda-tanda, nggak ada tanda-tanda. Nggak boleh kita mengatakan fulan su'ul khatimah, fulan su'ul khatimah. Meninggalnya teriak-teriak. Sakaratul maut. Nabi mana? Inna lil mauti la sakar. Nabi mengatakan sakaratul maut itu ada. Baginda Nabi merasakan sakaratul maut dengan berlipat-lipat sakit waktu sakaratul maut. Sehingga sakaratul mautnya seorang mukmin itu bisa saja
saat sakaratul maut dengan sakit yang sangat, bersama itu juga dihapus dosa-dosanya. Makanya nggak boleh suudzon kepada orang meninggal dunia. Selagi dia adalah selama ini hidup menjadi ahli la ilaha illallah. Kecuali murtad, selesai. Baik. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu, hadis dari Tirmidzi dan dianggap ini sebagai hadis yang hasan, sahih Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis sahih ini. Baik. Ini adalah masalah sedekah dan kita masih banyak tentang himbauan sedekah. Intinya, ayo kita bergegas, berusaha untuk bersedekah biarpun kita tidak mampu. Semampu kita. Kan perlu menyiasati kepikiran kita. Ya mungkin seorang ibu-ibu nggak punya apa-apa, tapi ternyata dia bisa setiap hari Jumat dia bisa memberikan beras kepada ustadz yang mengajar di masjid tersebut 1 kilo, 2 kilo. Kenapa? Dengan kecerdasannya ibu yang lagi masak. Masak itu biasanya kan 4 gelas. Cuman dikurangi menjadi 3 gelas setengah, setengahnya dikumpulin. Setengah gelas kali 7 kan berarti berapa? 4 gelas setengah kan gitu. 3 gelas setengah. 3 gelas setengah bisa saja setengah kilo atau 1 kilo, ibaratnya begitu. Pandai-pandailah kita menyiasati. Setan mengajak menjerumuskan kita. Ayo kita siasati agar setan tidak menggoda kita. Bersedekah, cicil, nyicil mungkin. Kalau saya menyumbang langsung 100 juta kayaknya berat. Tapi kalau hanya 1 juta ringan. Suatu ketika ada, makanya ini tolong. Berusaha bagaimana lepas dari kekikiran. Suatu ketika kita hanya berkata ada sebuah pesantren. Minta dikasih motivasi untuk pembangunan atau siswa yang hebat, murid yang baik, alumni-alumni yang baik adalah punya sumbangsih. Punya kecemburuan sehingga dia mengeluarkan uang untuk pondok pesantren. Tempat dia belajar dulu. Diundang alumni, tidak usah banyak. Saya perlu 500 stok. Atau sampai nanti berapa. Kan yang dibutuhkan hanya berapa sih? Oke. Akhirnya dari yang hadir itu kita sampaikan. Gimana kalau semuanya punya kesepakatan setiap bulan memberikan ke pondok ini dalam tempo 1 tahun saja. Dalam tempo 1 tahun setiap bulan 30.000. 30 kali 500 berapa? Coba yang pintar matematika. 500 kali 30. Berapa? 500 kali 30. Baik. 500 kali 3 saja menjadi 1.500. Berarti berapa? 15.000 ya? Berapa? 30.000. 15 juta ya? 15 juta. Ya, 15 juta. Kalikan 12. Sudah berapa gitu kan? Ini kalau 500 siswa. Di saat kita bicara 30.000 per bulan, itu enggak semuanya sepakat, noleh-noleh. Beban 30.000 per bulan. Karena banyak di antara mereka fakir. Sudahlah. Kalau memang kebanyakan 30.000 per bulan, sekarang kita perlu, sudahlah. Gimana kalau 1.000, kalian nyisihkan uang 1.000 setiap hari, gimana? Siap semuanya. Kok beda? 30.000 per bulan, bingung. Tapi bisa ngomong 1.000 sehari, siap semuanya. Bismillah. Oh ya dah, baik. Sudah, kalau itu sehari 1.000. Kumpulkan, siapkan kotak di rumah, sehari 1.000. Akhir bulan berapa? 30 sama. Ini kadang-kadang, ini loh. Ada setan membisikkan. Sehingga kalau sudah berbuat baik, sudah jangan tolak-tolak ke belakang. Nanti ingat kemarin saya sudah memberi, saya memberi lagi. Kemarin nggak bisa. Sudah lupakan. Setan selalu mengingatkan kita kepada dunia yang kita berikan atau yang akan kita berikan. Sehingga menjadikan seorang itu kikir. Baik, ayo kita siasati diri kita. Semiskin apapun kita, harus kita punya. Semangat untuk bisa berderma. Kemudian setelah itu di dalam berderma itu ada prioritas. Tidak tahu ini bab selanjutnya kita. Prioritas tentunya ada, jangan sampai rajin berderma keluar sana, tatonya sanak kerabat dia tidak diperhatikan. Ada orang, sedekah ke sana kemari, masjid, bangun masjid, sana masjid, bibinya sakit tidak diperhatikan. Keblinger dia. Berderma kepada bibimu jauh lebih penting. Yang sakit itu. Karena pahalanya berderma kepada kerabat double sedekah full murni utuh plus silaturahim.
Kemudian selain dari berkerabat, apalagi kerabat nanti penuntut ilmu dia dan seterusnya. Jadi kita harus cerdas juga di dalam berderma. Sedekah, cerdas di dalam berderma. Ibaratnya begini loh, 100.000 yang saya berikan pada orang kaya tetangga saya, bagus, dapat pahala kok untuk silaturahmi. Tapi 100.000 yang saya berikan dari seorang fakir jauh lebih gede. Fakir yang sakit jauh lebih gede lagi. Fakir sakit penuntut ilmu jauh lebih gede lagi. Nah, ini. Makanya kalau ingin berderma ke tempat yang sekiranya panjang kisahnya. Saya punya uang cuma 100.000 mau saya dermakan kemana? Tempat yang abadi kisahnya. Ceritanya lama. Apakah itu? Seperti tempat belajar menuntut ilmu. Ini panjang kisahnya. Bukan hanya sekali saya berderma. Saya bayarnya sekali tapi terus mengalir. Ada orang tuh ibadahnya itu latah. Tidak sesuai dengan kebutuhan di dalam bukan skala prioritas. Artinya ada yang lebih penting tapi tidak lebih. Hanya tiba-tiba. Makanya kan ada suatu ketika ada orang ngirim mekena ke tempat ini. Berapa ribu mekena. Enggak kepake. Padahal yang dibutuhkan santri bukan mekena. Coba tanya dulu, pondok ini apa yang sangat dibutuhkan, baru bermanfaat nanti. Ada suatu kita ngirim kena banyak. Karena desainnya pun juga tidak sesuai dengan manhajiyah yang ada di sini, kan ada aturan-aturan makna yang terhormat, ada. Potongan kalau kesini kelihatan lehernya kan jadi tidak sah nanti, maka akhirnya nggak kepakai, itu ada makna banyak. Misalnya, sedekah itu dengan hawa nafsunya. Kalau sedekah seperti seorang sedekah kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, aku punya kebun kurma terbagus yang aku miliki. Akan aku berikan untuk kebaikan. Terserah kau letakkan di mana ya Rasulullah. Baginda Nabi adalah seorang yang bijak, pemimpin yang sesungguhnya penuh kasih. Apa kata baginda? Baginda bersabda, tolong harus ada yang kau berikan pada bibi dan pamanmu. Rupanya orang ini lupa, bibi dan pamannya kurang diperhatikan. Coba. Bukan yang mementingkan pondoknya saja. Sini ngasih pondok, biar pondoknya cepat gede. Enggak begitu. Bibinya enggak perhatian. Ingat, makanya hari ini pun kami ingatkan. Hei hamba yang sedang berderma di pondok ini, tolong saudaramu bagaimana? Kerabatmu bagaimana? Ini kamu ingatkan sekalian. Anda jangan nuruti hawa nafsu. Miliaran membantu pondok, jutaan bantu pondok, tapi ponakanmu sakit, kamu tidak peduli. Nah ini adalah peringatan juga. Supaya kita sedekah itu benar. Ada lagi. Zakatmu bayari dulu. Karena zakat wajib. Utangmu bayari dulu. Termasuk di antaranya. Bahkan jika uang yang ingin engkau dermakan ke pondok itu, engkau utamakan karyawatimu yang di perusahaanmu itu agar pakai kerudung, jauh lebih penting membelikan kerudung mereka daripada sedekah ke pondok ini. Ayo, ibadah tidak pakai hawa nafsu. Jadi kalau karyawatimu yang ada di rumah itu, kau belikan kerudung dengan sedekah darimu jauh lebih bagus daripada engkau ikut bangun pondok di sini. Karena Pak, bangun pondok ini hukumnya Anda adalah ibadah sunnah sedekah seperti itu. Tapi menutup aurat hukumnya wajib. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ada beribadah, berderma pun ada skala prioritas. Ada makna lebih didahulukan supaya kita tidak berbuat baik dengan mengikuti hawa nafsu. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutupkan doa. Bismillah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai dari maha kasih, Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Lembutkan hati kami, lembutkan perilaku kami, agar kami bisa berlemah lembut kepada orang yang di kiri kanan kami, sehingga hidup kami indah dengan kasih dan sayang. Ya Allah, jauhkan kami dari kekerasan, jauhkan kami dari kezaliman, jauhkan kami dari dizalimi, jauhkan kami dari berbuat zalim. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, angkat derajat mereka, muliakan mereka, mudahkan kami untuk berbakti pada mereka. Ya Allah, orang tua kami, mudahkan kami berbakti untuk mereka, mudahkan kami menyenangkan hati mereka. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk berkhidmah kepada mereka. Yang telah mendahului kami, ampuni dan angkat derajat mereka, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami semua ya Allah, mudahkan kami menghantarkan anak-anak kami kepada kesuksesan. Mudahkan kami mendidik anak-anak kami dalam pada kesuksesan ya Allah.
menghantarkan dengan cinta, menghantarkan dengan niat yang baik, menghantarkan dengan kasih sayang, bukan dengan ambisi. Kotor kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Saling mencintai karenamu ya Allah. Saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari percekcokan dan perselisihan. Jadikan kami juru damai di negeri ini Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Yang tidak menfitnah dan difitnah. Ya Allah, berikan pada kami pemimpin yang baik. Jika pemimpin kami sudah baik, tambahkan kebaikannya. Jika pemimpin kami tidak baik, Engkau Maha Tahu, jadikan menjadi baik ya Allah. Jadikan baik ya Allah. Engkau Maha Kuasa untuk merubah semuanya. Kami rindu ya Allah pemimpin-pemimpin yang cinta kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Pemimpin-pemimpin yang cinta damai. Pemimpin-pemimpin yang cinta kekasihmu Nabi Muhammad. Dan bagimu sangat mudah untuk merubah hati siapapun ya Allah. Kami mohon ya Allah. Yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk diri dan keluarga mereka. Dan kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah kebersamaan kita pada majelis yang mulia kali ini. Dan tetaplah istiqomah bersama kami dalam mengikuti program-program kemuliaan lainnya. Dalam program kajian Al-Hikam yang rutin diselenggarakan setiap Senin malam Selasa di Masjid Raya At-Taqwa. Tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Nugra Sugianto selaku pembawa acara. Dan segenap kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf, mohon doa selalu. Marilah kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan membacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.